Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang sampai menangis karena memikirkanmu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini energinya. Siapakah dia yang sampai menangis karena memikirkanmu? Dari energinya, di sini terlihat bahwa seseorang ini adalah seseorang yang memang sudah mengenal kamu. Dia adalah seseorang yang cukup memahami kamu, ya, batin perasaan kamu, memahami karakter kamu, ya. Bahkan ada beberapa di antara kamu yang juga memang sudah pernah menjalin hubungan ya dengan orang ini, komitmen. Di sini dia begitu mengagumi kamu. Ya, dia suka, dia cinta, dia sayang sama kamu. Segala hal yang ada pada diri kamu membuat dia nyaman, mulai dari fisik kamu, karakter kamu, kepribadian kamu, sikap kamu yang begitu tulus dan juga hangat, membuat dia ingin sekali selalu berada di dekat kamu. Ya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri juga, sebagian di antara kamu saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi. Kemudian juga ada jarak yang memisahkan. Sehingga hubungan ini belum memiliki kejelasan. Ya. Makanya dia ingin memberikan kejelasan tersebut kepada kamu dan juga hubungan ini. Karena saat ini pun dia merasa tersiksa. Dia merasa sedih. Ya, bahkan dia sampai menangis jika sudah memikirkan tentang kamu. Ya, perasaannya campur aduk. Ada perasaan menyesal. Ya, jika dia pernah menyakiti hati terdalam kamu, membuat kamu kecewa dengan sikap, tindakan, dan kata-katanya. Ya, dia menyesal. Dia ingin minta maaf kepada kamu secara langsung. Ya, dan mengatakan bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahannya tersebut kembali. Dia ingin membuktikan kepada kamu bahwa dia berubah ya menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi seseorang yang lebih bisa menghargai kamu untuk kedepannya. Oke? Apalagi di sini dia sudah melihat ya ada energi jodoh, ada energi twin flame, soulmate. Ya, ikatan yang begitu kuat dan juga dalam yang mengikat hatinya kepada kamu. Makanya dia gak bisa melupakan kamu. Makanya dia gak bisa menggantikan kamu dengan siapapun. Terlepas dari seberapa lama pun kalian sudah berpisah, tidak ada komunikasi, tapi tetap kamu yang jadi pemenangnya. Tetap kamu yang dia pilih. Tetap kamu yang dia selalu pikirkan. Ya, jadi gak peduli sama siapapun dia pada saat ini, tapi tetap kamu yang dia pikirkan. Hanya kamu yang selalu ada di dalam pikiran dan juga perasaannya. Kemudian, saya juga merasakan di sini dia sering sekali memutar kembali kenangan-kenangan yang indah yang pernah dia rasakan bersama dengan kamu. Ya, karena kalau diingat-ingat, dulunya kalian begitu romantis. Kalian begitu pengertian satu sama lain, saling mendukung,
saling menyemangati setiap harinya. Ya. Dia ingin sekali menggenggam tangan kamu dengan erat, memeluk kamu. Ya, dan mengatakan betapa cintanya, betapa sayangnya dia, dan inginnya dia untuk menjaga kamu. Karena dia gak pengen kehilangan kamu lagi, atau melihat kamu bersama dengan yang lain. Ya, dia ingin berjuang, dia ingin berusaha untuk memperbaiki situasi yang mungkin sudah memburuk ya beberapa waktu ke belakang ini. Dia gak ingin mencari orang lain lagi, dia gak ingin mencari pelarian lagi, ya. Namun dia ingin bisa hidup bahagia bersama dengan kamu, bahkan sampai nanti ke jenjang pernikahan. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Oke. Sepertinya di sini ada begitu banyak hal yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Bukan hanya tentang permohonan maaf ya, tapi di sini dia juga ingin menyampaikan hal-hal yang mungkin sudah terjadi sama dia selama ini, yang mungkin belum kamu tahu, yang mungkin belum kamu lihat ya. Karena banyak yang terjadi di dalam hidupnya. Dan ini membawa dia pada tingkat kedewasaan, kebijaksanaan yang lebih tinggi lagi. Dia bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Terutama jika sebelumnya dia begitu egois, dia begitu ingin menang sendiri, kurang bisa menghargai kamu, emosional dan sering menyalahkan. Ya, tapi pada saat ini dia sudah lebih dewasa dan bisa memahami ya keadaan yang terjadi. Dia sudah mampu untuk menurunkan ego serta gengsinya dalam suatu komitmen hubungan percintaan karena dia ingin lebih mengedepankan energi cinta di antara kalian berdua. Ya, dia gak mau hubungan ini jadi toksik lagi. Karena ada juga beberapa di antara kamu yang sebelumnya menjalin hubungan yang toksik. Hubungan yang hanya menguras energi kamu, membuat kamu sedih, membuat kamu lelah. Ya, dalam menjalani hubungan. Dan jika sebelumnya dia begitu pasif, begitu cuek, dingin, gak peduli, ya, di sini kedepannya dia akan lebih menunjukkan kepedulian sama kamu. Karena kamu berharga, kamu spesial. Ya, dia sudah tahu akibat dari perbuatan-perbuatan buruk yang telah dia lakukan, ya, yaitu kehilangan kamu. Dan dia gak ingin kehilangan kamu lagi. Makanya satu-satunya jalan adalah dia merubah diri, ya, mentransformasikan dirinya tentunya ke arah yang lebih baik, agar dia bisa mengimbangi kamu, ya, sebagai pasangan di sini. Ya, ada energi rekonsiliasi. Ya, dia melihat kamu sebagai cinta sejatinya, seseorang yang memang sudah dikirimkan semesta untuk dia, yang mungkin telah dia sia-siakan sebelumnya. Ya, dia merasa selama ini dia tidak bersyukur sudah memiliki kamu. Makanya dia ingin mulai menumbuhkan perasaan syukur tersebut di dalam hatinya. Ya, karena di sini kehidupan sudah memberikan dia pelajaran agar dia bisa menghargai apa yang sudah dimiliki. Oke, sekarang kita akan lihat dari situasi hubungan ya di sini. Untuk kartu pertama,
ada perbedaan tujuan. Pada saat kamu menjalin hubungan, ya, mungkin terdapat perbedaan-perbedaan. Ada yang berbeda usia, ada yang LDR, ya, beda kota, beda negara. Ada yang memang tujuannya yang berbeda. Tujuan yang seperti apa? Tentunya tujuan masa depan. Salah satu pihak mungkin sudah siap untuk serius, untuk menikah mungkin ya, tapi yang satunya lagi belum bisa memberikan kesiapan. Ya. Belum bisa memberikan kepastian, kejelasan tentang arah hubungan ini mau dibawa kemana. Karena kalau dari sisi kamu, jelas kamu ingin adanya kejelasan, kepastian. Kamu gak suka hubungan yang menggantung, hubungan yang kayak dijalani dulu aja. Ya kamu gak masalah sebenarnya mau dijalani ya dijalani, tapi arahnya kemana kamu ingin tahu. Kalau hanya sekedar have fun, hanya untuk main-main aja, ya kamu gak punya waktu di sini. Kamu merasa itu hanya akan membuang-buang waktu kamu aja. Makanya untuk kedepannya kamu ingin bertemu dengan seseorang yang punya tujuan, ya, dia tahu apa yang dia mau, dia punya rencana, dia adalah seseorang yang dewasa, punya pemikiran yang matang. Ya, tentunya kamu akan bahagia banget bisa bersama dengan seseorang yang seperti itu. Karena akan menciptakan rasa aman ya di dalam hati kamu. Perasaan nyaman. Jika tujuan sudah sama, ya, maka akan sangat mudah dalam menjalani hubungan. Tapi jika ada perbedaan tujuan, maka konflik sulit ya untuk dihindarkan. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini untuk kartu kedua. Ada kecanduan konflik. Banyak juga ya di antara kamu yang sepertinya nggak sadar bahwa kalian ini seperti kecanduan konflik. Seakan-akan ada saja yang harus dipermasalahkan ya. Entah dari sisi kamu atau dari sisi dia. Intinya kalian merasakan ada ketidakcocokan. Selalu ada perbedaan, selalu ada hal yang kurang pas gitu ya untuk terjadi. Sebenarnya ini berkaitan dengan kesadaran ya dari masing-masing pihak. Terutama jika kamu sudah banyak ya berusaha, kamu banyak berkorban, kamu banyak bersabar dan memahami dia selama ini, tapi dianya tidak memberikan timbal balik yang seimbang. Dia seakan-akan ingin dimengerti terus, tapi kurang bisa mengerti kamu. Ya. Makanya kamu kesal, kamu merasa marah juga. Kamu merasa seperti nggak dihargai, nggak dianggap, disudutkan. Ya. Beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang kekanak-kanakan. Jadinya kamu bingung bahwa seseorang ini benar-benar cinta, benar-benar sayang atau tidak sama kamu. Kenapa kalau ada masalah dia kayak tidak mau mengalah gitu ya, tidak mau mencari solusi, justru malah memperkeruh suasana. Maka untuk kedepannya di sini kamu berharap kamu bisa menjalin hubungan dengan seseorang ya yang kamu harapkan, dan juga hubungan ini bisa minim konfliknya. Dan kalaupun ada konflik bisa diselesaikan dengan penuh pengertian, dengan penuh cinta. Oke, kemudian di sini ada pengaruh luar. Ini akan resonate bagi kamu yang mungkin hubungannya dihadiri pihak ketiga. Ya, dalam artian ya mungkin ada yang pasangan kamu menghadirkan orang ketiga sehingga membuat hubungan jadi kacau, jadi berantakan.
Ya, kamu jadi merasa insecure juga. Atau pengaruh luar di sini adalah tentang persetujuan ya dari orang-orang terdekat seperti keluarga yang mungkin belum setuju, belum bisa menerima akan hubungan kalian berdua. Ya, namun tentunya keadaan, kondisi bisa berbeda-beda ya setiap dari kamu, jadi disesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Dan kartu terakhir di sini ada bukan prioritas. Banyak ya yang pasangannya memperlakukan kamu seakan-akan kamu ini bukan prioritasnya. Dia lebih mementingkan hal yang lain, mungkin mementingkan pekerjaan, mungkin mementingkan teman-temannya. Ya, dia lebih memilih untuk bersama dengan orang lain pada intinya dibandingkan menghabiskan waktu dengan kamu. Ya, padahal kamu di sini juga butuh perhatian, kamu juga butuh untuk ditemani, ya, diberikan cinta, kasih sayang, mungkin untuk ditemani jalan dan lain sebagainya. Tapi dia seakan-akan susah banget untuk memberikan kamu waktu untuk bisa berada di dekat kamu gitu ya. Ada aja alasannya. Padahal mungkin kamu hanya meminta waktu dia itu sesekali aja, tapi dia kayak kesulitan banget. Ya, kamu jadi bingung, kamu jadi dilema juga. Karena dia ini kayak udah berubah. Sebelum-sebelumnya mungkin di awal-awal hubungan dia bisa gitu memberikan banyak waktu, bahkan dia yang berinisiatif gitu ya untuk ketemu kamu terus. Tapi makin kesini dia jadi kayak harus diminta-minta terus ya. Mungkin kamu harus mengemis-ngemis terus sama dia. Ya akhirnya kamu capek sendiri, kamu lelah juga, energi kamu terkuras. Kesadaran dari dia semakin tipis dan dia jadi seenaknya aja sama kamu. Oke. Kita lihat lagi di sini energinya. Ada the wise one, ada the devil. Oke, ada kartu Three of Wands. Saya melihat di sini yang kencang ada energi dari zodiak Capricorn, Taurus, Sagittarius, Leo, dan Aries ya. Nanti kita akan lihat lagi untuk energi zodiaknya. Nah, di sini memang saya melihat seseorang ini cukup keras kepala ya. Tapi di balik sikap keras kepalanya tersebut sebenarnya dia sayang banget sama kamu. Ya. Dia cinta banget sama kamu. Artinya kalau dia sudah menetapkan kamu sebagai jodohnya, sebagai masa depannya, ya dia akan tetap mempertahankan itu. Ya, di dalam hatinya. Meskipun mungkin di situasi eksternalnya mungkin saat ini kalian belum ada kemajuan gitu ya, tapi dari dalam hatinya dia sudah menetapkan. Di sini dia sudah memilih kamu. Ya, karena egonya yang tinggi, jadi mungkin dia gengsi juga untuk mengatakan gitu ya, mengekspresikan rasa cinta dan rasa sayangnya. Jadi dia lebih banyak memendam, dia lebih banyak diam aja seperti itu. Padahal kamu ingin bisa mengetahui dan juga mendengar dari dia secara langsung. Ya, mungkin dengan pujian-pujian, dengan mungkin hadiah yang dia berikan, ya, dan lain sebagainya. Di sini yang terlihat juga dia sudah merasa terikat ya secara batin sama kamu dengan hadirnya kartu devil. Artinya memang dia memiliki energi yang cukup manipulatif. Ya, karena harus menutupi semua ini. Entah karena dia masih belum siap, entah karena dia masih berusaha untuk menurunkan ego dan gengsinya, karena ini juga dibutuhkan
ya keikhlasan gitu ya, untuk menurunkan ego, gengsi, yang tentunya nggak mudah juga bagi dia. Jadi dia seakan-akan mempersiapkan dirinya, menunggu waktu yang tepat ya untuk datang kepada kamu dan menjelaskan semuanya. Karena kalau kita lihat juga di sini ada kartu Three of Wands. Artinya ada energi kedatangan gitu ya, ada energi bahwa dia akan datang dengan penuh keyakinan, dengan penuh perasaan yang optimis gitu ya, bahwa kalian ini memang jodoh, bahwa kalian ini harus bersatu. Dia nggak ingin mendengar kata tidak dari kamu. Itu yang sebenarnya paling dia takutkan. Ya, karena selama ini dia udah menunggu kamu, selama ini dia udah memikirkan kamu terus-menerus. Ya, hampir tiap malam dia nangis juga. Ya, campur aduk perasaannya, ada rasa sedih, ada rasa kangen, ada rasa menyesal, ada rasa ingin segera bertemu dan membicarakan tentang masa depan. Karena dia ingin masa depannya penuh dengan kebahagiaan. Dan dia ingin membagikan kebahagiaan tersebut hanya bersama dengan kamu, seseorang yang paling dia cintai di dalam hidupnya. Oke, kita lihat lagi di sini. Ada Ace of Swords. Ada Queen of Pentacles. Energi dari Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Beberapa mungkin ada yang dari Scorpio, Pisces. Oke. Saya merasakan ada suatu hal memang ya yang dia sudah sadari juga pada saat ini, yang berupa hambatan, tantangan bagi dia untuk hubungan kalian. Dan memang dia juga udah sadar ya bahwa hubungan ini cukup rumit ya. Untuk bisa memiliki hubungan yang baik-baik saja, sebelumnya dia harus mengakui bahwa hubungan ini masih ada hambatannya, masih ada sesuatu yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Oke? Apalagi jika sebelumnya ada konflik yang menggantung, yang belum terselesaikan. Dia mungkin meninggalkan kamu tanpa kejelasan, sehingga banyak pertanyaan dari kamu. Ya. Makanya dia ingin menyelesaikan itu terlebih dahulu. Dia berharap kalian berdua nantinya akan dipertemukan pada saat kalian berdua sudah sama-sama siap, sudah sama-sama bisa mengikhlaskan dan memaafkan masa lalu. Barulah kalian bisa memulai awal yang baru. Ya, ada Queen of Pentacles di sini. Dia ingin memberikan kamu kestabilan. Dia ingin merawat hubungan ini dengan baik, penuh dengan rasa aman, rasa nyaman, penuh dengan rencana, ya, yang tentunya akan diwujudkan. Jadi bukan hanya sekedar rencana, tapi rencana yang memang diwujudkan untuk menjadi kenyataan. Dan dia ingin melakukannya bersama dengan kamu. Oke, sekarang kita akan lihat pesan cinta yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oke, kita baca ya di sini. Aku jatuh hati saat pertama kali melihatmu, dan aku tak mampu menyangkalnya. Wah, jadi dia mengakui di sini ya, bahwa dia memang udah jatuh hati. Mulai dari saat pertama kali dia melihat kamu. Ya. Jadi meskipun gengsinya tinggi, sebenarnya di sini dia mampu untuk mengakui hal tersebut. Ya. Sekarang dia udah gak mau gengsi-gengsi lagi, karena kalau dia terus mempertahankan gengsinya, maka dia tentunya akan kehilangan kamu untuk selamanya. Oke, kemudian kartu kedua, aku ingin berbicara padamu lagi dan ingin memperjelas hubungan ini.
Namun, aku masih malu atas segala hal yang telah kuperbuat kepadamu. Hal apa yang telah dia perbuat kepada kamu? Sampai dia di sini malu, ya, mungkin dia udah melukai kamu cukup dalam. Mungkin dia sudah mengecewakan, dia sudah menjadi seseorang yang toksik, ya. Jadinya di sini dia insecure. Tapi dia hanya ingin kamu tahu bahwa dia ingin berbicara, ya, kepada kamu lagi. Dan ingin memperjelas hubungan ini. Itu yang dia mau. Dia berharap kamu akan mengerti dan memberikan dia kesempatan lagi. Oke? Lanjut. Aku tak mengerti diriku sendiri. Aku sadar bahwa aku mencintaimu dan tak ingin kehilanganmu. Namun aku belum siap membahas tentang hubungan kita. Jadi memang secara umum dia ingin berbicara sama kamu, tapi ada juga yang di sini yang masih mencari waktu yang tepat. Gitu ya. Karena ini bukan sesuatu yang mudah juga bagi dia, ini sesuatu yang cukup, ya dia anggap cukup berat lah ya. Ini adalah sesuatu yang serius karena menyangkut tentang hubungan masa depan kalian berdua. Dia tidak ingin melakukan kesalahan lagi, dia tidak ingin membuat kamu kecewa lagi. Jadi dia akan sangat berhati-hati di sini. Ya. Jelas bahwa dia mengatakan, aku sadar bahwa aku mencintaimu dan tak ingin kehilangan kamu lagi. Terkadang dia juga gak mengerti dengan dirinya sendiri. Ya, kadang dia bisa labil, kadang dia bisa kemudian. Ya. Tapi yang jelas dia tetap menunggu dan mengharapkan kamu. Dan kartu terakhir di sini, kamu adalah cahaya yang menerangi dan memberi warna pada hidupku. Namun, aku mengacaukan segalanya. Aku merasa tak pantas mengharapkanmu. Ya, banyak energi insecure ya di sini. Mungkin dia merasa kamu begitu sempurna, begitu spesial. Ya, sedangkan dirinya masih memiliki begitu banyak kekurangan. Ya. Dia melihat kamu sebagai cahaya yang menerangi dan memberi warna pada hidupnya. Jadi dia berdoa bahwa jika memang kalian berdua sudah ditakdirkan untuk berjodoh, untuk bersama, untuk menikah, dia berdoa agar segala prosesnya dilancarkan. Dia gak sabar untuk bisa bersatu selamanya dengan kamu. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.